Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Lutfi Muzalifah, mahasiswa Prodi MP UNJ Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai mengukur kepuasan pelanggan yang bersumber dari buku Manajemen Pemasaran Jasa, karya Fitria et al. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Di sini kita akan membahas mengenai mengukur kepuasan pelanggan. Apa itu kepuasan pelanggan? Menurut Philip Kotler tahun 2012, dalam buku Marketing Management memberikan sebuah definisi bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Menurut Tyler dan Becker, untuk mengukur kepuasan pelanggan secara keseluruhan yang dinyatakan melalui 4 pernyataan dan diukur dengan alternatif jawaban menggunakan skala Likert, mulai dari very dissatisfied hingga very satisfied. Ciptono mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Dalam metode ini, media yang dapat digunakan adalah kotak saran, atau menyediakan fasilitas kartu komentar yang bisa diisi langsung atau dikirim melalui pos. Bisa juga melalui saluran telepon khusus atau hotline dan lain-lain. Penggunaan metode ini cenderung bersifat pasif, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai ketidakpuasan pelanggan, karena tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya melalui metode ini. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Metode survei ini akan memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari pelanggan dan dapat sekaligus memberikan kesan positif bahwa pelanggan mendapatkan perhatian dari perusahaan. Yang ketiga, belanja siluman atau ghost shopping. Metode ini dilakukan dengan menggunakan beberapa orang yang berpura-pura menjadi pelanggan atau pembeli potensial produk atau jasa perusahaan. Mereka kemudian akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan produk atau jasa yang dinikmatinya. Di samping itu, para ghost shopping juga mengamati dan menilai cara perusahaan dan pesaing menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan, termasuk cara menangani setiap keluhan. Yang keempat adalah customer analysis. Dalam metode ini, perusahaan menghubungi para pelanggan yang berhenti membeli atau beralih. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Yang kelima, directly reported satisfaction. Metode ini melakukan pengukuran secara langsung melalui pertanyaan seperti ungkapan, seberapa puas saudara terhadap pelayanan di Puskesmas Nilam Sari Bukit Tinggi dengan skala sangat puas, sangat tidak puas, puas, dan tidak puas. Kepuasan pelanggan dapat juga diukur melalui variabel-variabel kepuasan pelanggan. Variabel tersebut yang pertama adalah tangible. Pada variabel ini yang diukur adalah penampilan fisik seperti gedung, kerapihan, kebersihan, kenyamanan ruangan, kelengkapan fasilitas, dan penampilan karyawan. Yang kedua, reliability. Yang diukur dari variabel ini diantaranya akurasi informasi, penanganan konsumen, kemudahan pemesanan, penyediaan pelayanan sesuai perjanjian, penanganan masalah konsumen, dan penyediaan layanan tepat waktu. Yang ketiga, responsiveness. Pengukuran dilakukan terhadap kesiapan karyawan dalam melayani konsumen, kerja tim yang baik, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, penanganan keluhan pelanggan, siap sedia menanggapi pertanyaan konsumen, menyampaikan informasi pada saat pelayanan, memberikan layanan ekstra, dan kemauan untuk membantu pelanggan. Yang keempat, assurance. Dalam variabel assurance, yang diukur meliputi pengetahuan karyawan terhadap produk secara tepat, pelayanan yang adil pada pelanggan, kualitas keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Yang kelima, empati. Dalam variabel empati, pengukuran dilakukan terhadap kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan.